waktunya upacara. Untuk istirahat di tempat. Gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, para siswa dan peserta upacara peringatan Hari Pahlawan yang Bapak banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam keadaan sehat di dalam hari memperingati Hari Pahlawan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang selalu setia menjalankan sunnahnya. Pada gilirannya nanti mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya. Pada hari ini kita memperingati jasa-jasa para pahlawan yang telah mengorbankan segala demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara sekian banyak pahlawan yang gugur, masih banyak pejuang yang aksi heroiknya tidak tercatat dalam sejarah. Nama mereka seolah ikut lenyap seiring dengan keikhlasan mempertahankan kemerdekaan. Siapapun mereka yang berjuang, sebaiknya kita catat jasanya sebagai pahlawan, meski hanya dalam hati saja. Karena terkadang mereka yang gugur tak butuh pengakuan, namun ingin dilanjutkan perjuangannya dalam mengisi kemerdekaan ini. Mari kita doakan para pahlawan agar mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, kita harus bersyukur karena atas jasa beliau kita bisa beraktivitas, pergi sekolah dan bebas menuntut ilmu di sekolah-sekolah yang terbaik di seluruh dunia. Karena Indonesia sudah dinyatakan bebas dari penjajahan bangsa lain. Kebebasan macam ini tentu tidak bisa dirasakan ketika Indonesia masih berada dalam belenggu penjajah. Bayangkan, hanya mereka yang masuk golongan tertentu yang bisa sekolah menuntut ilmu pada zaman penjajahan tersebut. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan dan menghargai jasa pahlawan yang telah memerdekakan Republik Indonesia ini. Anak-anak, meneladani jasa para pahlawan bisa dilakukan dengan banyak cara. Kalian tidak perlu mengangkat senjata layaknya para pejuang di game online. Kalian cukup menjadi orang yang kreatif dan berkarya sehingga tidak ada masa muda yang terbuang begitu saja. Lalu bagaimana jika kita tidak cukup kreatif untuk mendapatkan pengakuan? Mudah saja, cukup bersikap bijaksana lingkungan sekitar, maka kalian sudah meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Di antara yang bisa kalian lakukan, yang pertama, menolong teman yang kesulitan. Suka menolong teman yang sedang kesulitan melakukan sesuatu merupakan salah satu contoh perbuatan yang mewujudkan sikap kepahlawanan di sekolah. Sebagai contoh, anak dapat membantu teman untuk menjelaskan materi yang belum dimengerti, mengajarkan cara menyelesaikan soal matematika atau yang lainnya, membantu mencarikan barang milik teman yang hilang dan lainnya di dalam kelas dan sebagainya. Kedua, membela pihak yang benar. Selainnya seorang pahlawan yang selalu berpihak pada kebenaran, perbuatan yang dilakukan dengan membela pihak yang benar menjadi wujud sikap kepahlawanan yang dapat diterapkan oleh anak-anak. Perbuatan ini dapat dilakukan dalam berbagai hal, terutama saat menjadi konflik di kelas. Misalnya, ada sekelompok siswa yang sedang mengolok-olok siswa atau membuli siswa lainnya yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan tersebut. Dalam permasalahan ini, anak dapat berpihak kepada siswa yang tidak melakukan salah dan bukannya membela murid-murid yang berusaha mengolok-olok siswa tersebut. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Sikap kepahlawanan yang juga dapat dikembangkan melalui tindakan-tindakan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contohnya, anak harus menyelesaikan pekerjaan miliknya sendiri, tetapi pada saat yang kebersamaan teman-temannya memerlukan dirinya untuk menyelesaikan tugas kelompok yang harus dikumpulkan esok harinya. Dalam situasi seperti ini, tugas kelompok yang lebih mendesak tentunya harus lebih diutamakan.
Setelah itu anak dapat melanjutkan untuk menuntaskan kepentingan pribadi lain. 4. Berani dan gigih dalam mewujudkan cita-cita. Sosok pahlawan yang sangat dikenal dengan keberanian serta kegigihannya dalam memperjuangkan sesuatu. Sifat-sifat seperti ini juga perlu dikembangkan dalam diri anak sebagai bentuk penerapan sikap kepahlawanan. Anak-anak dapat menumbuhkan sifat berani dan gigih dalam meraih tujuan, keinginan atau cita-cita yang diimpikan. Contohnya, jika anak berkeinginan untuk menjadi penari di masa depan, maka harus berusaha keras agar cita-citanya dapat tercapai. Nah, untuk bisa mewujudkan cita-citanya sebagai penari, anak-anak dapat berusaha untuk melakukan banyak hal. Misal, mengikuti kelas tambahan atau kelas kursus menari, gigih dalam berlatih, tidak malu dalam menampilkan hasil latihan menari, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Selain gigih dan berani, sikap kepahlawanan yang dapat tercerminkan dalam bentuk sifat pantang menyerah. Sebagaimana seorang pahlawan yang tidak mudah menyerah terlepas dari segala sesuatu yang telah terjadi. Sifat tidak mudah menyerah bisa anak terapkan dalam berbagai kegiatan, seperti berusaha untuk tetap maju di depan kelas untuk presentasi meskipun kurang persiapan, tetap melanjutkan lomba walaupun poin berbanding jauh dengan lawannya, dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya pantang menyerah, anak juga harus mempunyai rasa tidak takut dalam menghadapi kekalahan. Hal ini dapat membantu anak dalam mengembangkan sikap kepahlawanan. Yang keenam, menghormati adat dan budaya dari daerah lain. Contoh, perbuatan lainnya yang dapat diterapkan anak sebagai wujud sikap kepahlawanan adalah saling menghormati atau satu sama lain yang memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Sikap ini sangat penting untuk dilakukan mengingat setiap manusia memiliki latar budaya dan sosial yang berbeda. Terlebih Indonesia mempunyai beragam adat dan budaya. Ada banyak tindakan yang bisa dilakukan dalam mewujudkan sikap tersebut, seperti menghormati teman beragama lain yang sedang melakukan ibadah, ikut mempelajari budaya yang dimiliki teman lain, dan lain sebagainya. 7. Berusaha menyelesaikan konflik dan pertikaian. Konflik atau pertikaian merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di lingkungan sekolah. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, anak bisa berusaha untuk mencari solusi yang dapat menyelesaikan konflik itu sendiri. Tindakan seperti ini merupakan contoh sikap kepahlawanan yang bisa diterapkan anak-anak. Alih-alih mendukung terjadinya konflik yang memicu perpecahan kelas, anak dapat berusaha untuk melerai konflik tersebut. Selain menciptakan kedamaian, tindakan untuk menyelesaikan konflik dan pertikaian juga dapat menjadi upaya untuk mendorong persatuan dan kesatuan di kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan. Ketika melihat sampah yang berserakan, jangan pernah merasa gengsi ataupun malu untuk mengambil sampah dan membuang sampah itu di tempatnya. Melihat ruang kelas yang kotor, cobalah untuk membersihkannya. Semudah itu menjadi pahlawan zaman now, tanpa harus menggunakan baju superhero atau mengangkat senjata seperti di medan perang. Demikian pesan dari saya pada upacara bendera kali ini. Sebelum saya tutup, akan saya berikan 2 pesan moral. Pergi merantau ke luar negeri, pulang ke rumah membawa ilmu. Tetap semangat membangun negeri demi bangsa negara makin maju. Satu lagi, kita belajar memakai uang. Uang didapat untuk membeli semangka. Jangan lupakan jasa para pejuang. Kita hormati dan hargai jasa mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.